Pemirsa, apa kabar? Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 29 April. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, jumlah imigran baru di Taiwan hingga akhir Maret tahun ini telah melebihi 1 juta orang. Legislator, baik dari partai berkuasa maupun oposisi, telah mengajukan proposal untuk menetapkan UU Pokok Imigran baru guna melindungi hak dan kepentingan mereka. Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan akan mempertimbangkan terlebih dahulu langkah-langkah terkait dan membenahi kekurangan yang ada. Jumlah imigran baru asal Tiongkok dan Asia Tenggara di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir terus bertambah sehubungan dengan faktor pernikahan. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri atau MOI, hingga akhir Maret, jumlah imigran baru di Taiwan telah mendekati 600.000 orang. Di antaranya sekitar 380.000 orang dari Tiongkok, Hong Kong, dan Makau atau sekitar 65%. Sisanya sekitar 210.000 pasangan asing dari Asia Tenggara. 3 negara dengan jumlah terbanyak adalah Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Jika ditambahkan dengan anak imigran baru, populasi ini menembus angka 1 juta. Legislator dari partai yang berkuasa dan oposisi mengajukan pembentukan UU Pokok Imigran baru guna melindungi hak dan kepentingan mereka. 根据您刚的报告来看内政部认为不应该制定专法来保障新住民吗？ Mengenai pembentukan UU khusus ini, MOI menjawab sejauh ini Amerika Serikat dengan jumlah imigran besar juga tidak ada hukum khusus. Di sisi lain, legislator juga menyampaikan kesulitan yang dialami imigran baru seperti pencarian bantuan kasus KDRT dan permintaan perawatan jangka panjang juga mengalami banyak kendala. 报告委员家暴其实已经不会需要先生来同意才可以取得涉及或追究。但是户籍誊本要先生同意，因为户籍里面我们是没有在户籍里面，先生不同意，我们是领不到户籍誊本的。 MOI telah menyisihkan anggaran 1 miliar dolar Taiwan per tahun sebagai dana pengembangan imigran baru untuk membantu Pemda membentuk pos layanan keluarga imigran baru. Jika ingin merumuskan UU baru, maka perlu melakukan pendataan terlebih dahulu dan memperkuat kekurangan yang ada. Petugas patroli laut meringkus sebuah sindikat penyelundupan di Hsinchu tanggal 27. Tersangka bermarga Chen telah terlibat dalam banyak kasus penyelundupan dalam 7 tahun terakhir. Jumlah penumpang gelap telah melampaui ratusan orang, termasuk kasus tenggelamnya penumpang gelap asal Vietnam di Taitung tahun 2018 dan kasus kapal kargo asing pada akhir Maret tahun ini. Kasus antarjemput penumpang gelap asal Vietnam di sepanjang pantai Tiongkok mungkin juga berkaitan dengan dirinya. Petugas patroli laut atau CGA bersama polisi mengepung sebuah rumah seng berwarna merah dan meringkus otak sindikat perdagangan manusia. Satgas Patroli Laut Cabang Kaohsiung bekerjasama dengan polisi Pingtung dan Hsinchu berhasil membekuk darang sindikat perdagangan manusia di desa Shinfeng, Kabupaten Hsinchu tanggal 27 pagi. Tersangka Chen yang menjadi buronan terlibat dalam banyak kasus penyeludupan barang dan ratusan manusia. 有导致越南人士搭乘橡皮艇于海上翻覆落海死亡情形。 Pada Maret 2018, CGA menemukan beberapa penyeludup asal Vietnam dalam kapal ikan dan 3 orang yang ingin mendarat melalui pantai Taitung yang kemudian hanyut dan meninggal. Kasus ini didalangi oleh tersangka Chen. Pada akhir Maret tahun ini, sebuah kapal kargo Kamerun membawa 15 penyeludup asal Vietnam di pesisir Tiongkok dan kasus ini dicurigai juga didalangi oleh Chen. Oknum akan dipindahkan ke kantor kejaksaan Kaohsiung dan ditindak atas pelanggaran UU keimigrasian. Kasus keracunan makanan Polam Kopitiam yang terjadi bulan lalu kembali merenggut nyawa 2 korban dalam 3 hari terakhir. Pertama, seorang pasien Malaysia yang meninggal kemarin lusa. Kemudian, 1 lagi korban tewas pada hari ini yang telah dirawat di unit perawatan intensif selama lebih dari sebulan. Jumlah insiden keracunan makanan di Polam Kopitiam, Kota Taipei pada akhir Maret telah mencapai 35 kasus, mengakibatkan 2 orang meninggal pada waktu lalu. Tanggal 27 bertambah lagi kasus seorang pria Malaysia usia 40 tahun yang meninggal. Hari ini bertambah lagi 1 kasus tewas. Jumlah korban tewas mencapai 4 orang, sedangkan pasien gejala akut ada 2 orang. Isu keamanan pangan terus bermunculan. Ada warga yang merasa tidak enak badan setelah menyantap di restoran Highlight Foods cabang K Arena Kota Kaohsiung tanggal 26. Hingga tanggal 29 pagi, sebanyak 52 orang telah berobat akibat sakit perut dan diare. Investasi kasus sedang berlangsung. Pelaku usaha akan berhenti beroperasi untuk sementara waktu hingga tanggal 30. Gempa susulan berkekuatan 6 SR atau lebih kembali terjadi pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 2:30 dini hari. Sementara kemarin sore, gempa susulan bermagnitudo 4,6 SR juga terjadi lagi. Epicentrum gempa berada di Hualien. Statistik Pusat Seismologi menunjukkan sejauh ini jumlah gempa susulan pasca gempa tanggal 3 April telah mencapai lebih dari 1.325 kali.
Gempa susulan magnitudo 6,1 SR muncul pada pukul 2:21 dini hari tanggal 27. Kemudian disusul gempa 5,8 SR yang mengusik mimpi banyak orang. Pusat gempa masih berada di Hualien. Gempa susulan tak pernah berhenti sejak gempa kuat Hualien 3 April, namun pakar menemukan 90% diantaranya terjadi di sesar Lingting. Dan serangkaian gempa susulan sejak 23 April bergetar bolak-balik dari utara dan selatan di sekitar area patahan gempa utama, sehingga berasumsi bahwa gempa utama 7,2 SR ini masih dalam tahap penyesuaian tekanan dan sesar Lingting mungkin telah melepaskan sebagian besar energinya. 南边还有将近100公里的断层在那边。 所以我们另外一种思考是说，你北边这个70公里已经开始动了，是不是因为北边的应力在调整的过程会影响到南边？ Pakar menganalisis bahwa sesar Lingting termasuk dalam bagian utara dari sistem sesar lembah memanjang dan terhubung dengan sesar Luisui dan sesar Chishang di bagian sentral dan selatan. Masih harus dilihat apakah sesar di area selatan ini akan bergeser setelah gempa kuat. Pusat Seismologi berpendapat bahwa sebagian dari energi patahan Chishang telah dilepaskan pada gempa bermagnitudo 6,8 SR pada tahun 2022. Selain itu juga menambahkan bahwa kekuatan gempa susulan pasca 3 April mulai melemah, namun dari pengalaman gempa 921, gempa susulan bakal berlanjut selama 3 hingga 6 bulan, yang mungkin akan diselingi sejumlah gempa susulan berfrekuensi dan berintensitas tinggi. Warga diimbau untuk bersiaga dan tidak perlu terlalu panik. Beberapa negara bagian di kawasan sentral Amerika Serikat dilanda ratusan tornado dahsyat tanggal 28, menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai ratusan lainnya. Beberapa kota setempat hancur setelah bencana tersebut. Provinsi Guangdong yang berada di Tiongkok juga mengalami cuaca buruk disertai hujan es batu dan tornado kemarin lusa, menewaskan 5 orang. Jelas-jelas baru sore pukul 3 lewat, namun langit tertutup awan gelap, bahkan ada beberapa kilatan cahaya. Tanggal 27 sore, tornado berkekuatan level 3 melanda distrik Paiyun, kota Guangzhou di Tiongkok. Tornado bukan cuma menimbulkan kerusakan parah pada sejumlah rumah, namun juga berdampak pada sarana listrik, sehingga memicu percikan api beberapa kali. Di hari yang sama, hujan es batu juga turun di Provinsi Guangdong. Hujan es batu turun dalam skala besar bagaikan terserang peluru artileri, menyebabkan kerusakan pada atap bangunan, kaca pecah, kendaraan bahkan rusak parah akibat hujan es batu tersebut. Selain itu, ratusan tornado menerpa wilayah sentral Amerika Serikat tanggal 28. Di antaranya sejumlah rumah di kota penghasil belerang, Provinsi Oklahoma, diterjang hingga rata, tidak sedikit kendaraan yang terguling. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.